Salam sehat semuanya. Hari ini mata kuliah TIK kita menggunakan YouTube Based Learning ya. Jadi hari ini kita di dalam melakukan perkuliahan melakukan pembelajaran melalui YouTube. Nah, sesuai dengan agenda hari ini, jadi nanti kalian memperhatikan terkait dengan pembelajaran berbasis YouTube ya. Jadi hari ini semua proses pembelajaran kita lakukan melalui YouTube. Kemudian nanti presensi juga ada di kolom deskripsi. Oke ya, supaya efektif kita mulai kegiatan hari ini terkait dengan materi yang ke-11 terkait dengan YouTube Based Learning. Jadi YouTube ini adalah salah satu platform yang banyak digunakan ya di dalam proses pembelajaran. Hanya saja memang YouTube yang digunakan masih sebatas pada penggunaan media audio visual yang digunakan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, hari ini harapan saya adalah kalian juga bisa membuat terkait dengan tutorial-tutorial tertentu yang bisa digunakan sebagai bahan di dalam proses pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi nanti pada saat menjadi seorang guru memang diamanatkan supaya dapat menggunakan teknologi informatik ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, salah satunya adalah YouTube ini yang bisa digunakan sebagai sarana kalian untuk berbagi praktik baik terkait dengan video pembelajaran. Oke, kita mulai dulu slide yang pertama. Jadi kalau kita bahas terkait dengan YouTube, maka spesifikasinya sebenarnya pembelajaran yang berbasis YouTube ini adalah proses pembelajaran itu melibatkan aplikasi YouTube baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita kaitkan langsung bisa seperti proses pembelajaran seperti ini ya, dalam proses pembelajarannya dengan melibatkan aplikasi YouTube ataupun streaming menggunakan YouTube. Nah, pada dasarnya ya, bagaimana yang namanya YouTube ini digunakan sebagai sarana dalam proses pembelajaran. Walaupun YouTube ini masih berkutat pada terkait dengan kesenangan ya, misalnya mencari informasi terkait dengan video tutorial ya, video-video terkait dengan hal yang menyenangkan. Nah, mindset yang seperti ini karena kita menjadi seorang guru, maka perlu inovasi-inovasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu seperti konten YouTube ini ya, ataupun aplikasi YouTube ini kita ambil sisi positifnya sebagai salah satu alat atau aplikasi yang terkait dengan kemajuan teknologi ini untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik ya. Jadi kalau bisa memang ya, YouTube ini kan salah satu media yang bersifat audio video ya, atau multimedia yang kemudian ya bisa digunakan bisa secara tidak langsung, misalnya melalui pengunduhan di aplikasi ya, kemudian dibagikan linknya, atau melalui tutorial-tutorial yang bisa kalian gunakan tadi seperti yang sudah Bagus sampaikan, misalnya melalui streaming ya secara langsung ya. Sehingga kalau bisa memang nanti perlu dipertimbangkan terkait dengan bagaimana posisi media YouTube ini ya untuk kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada beberapa kriteria terkait dengan proses pembelajaran menggunakan YouTube sebagai based learning ya.
Nah, Indra Saputra menyampaikan begini. Yang pertama, pada saat kita proses pembelajaran menggunakan YouTube, yang pertama jelas kita memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, hingga ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang tahun 20 ya, berkaitan dengan penerapan guru di dalam penggunaan TIK. Nah, sehingga kemudian kita memanfaatkan. Nah, ya, pada dasarnya guru itu kan diharapkan mampu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah YouTube, ya, mencari gambar audio visual, ya, seperti misalnya film pendek, video tutorial, kemudian video terkait dengan prosedural, langkah-langkah, itu sangat banyak sekali. Nah, mungkin bisa kita kaitkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini karena prinsip dari multimedia itu jelas ya, bisa membuat peserta didik lebih tertarik. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi. Nah, motivasi di sini adalah dalam proses pembelajaran kadangkala ya, pembelajaran yang klasikal yang di dalam kelas itu kecenderungannya mungkin mengalami kejenuhan. Nah, dengan proses pembelajaran yang lain seperti menampilkan gambar, video dan sebagainya, atau melalui kegiatan yang berbasis YouTube seperti sekarang dilaksanakan, ini bisa meningkatkan motivasi untuk ya siswa mau belajar, mendengarkan dimanapun waktunya begitu dan sebagainya. Nah, ini dapat meningkatkan motivasi, baik motivasi menyusun atau membuat tiruan terkait dengan video pembelajarannya ataupun yang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman. Ya, sebenarnya fungsi media itu adalah menghubungkan ya, atau sebagai jembatan pemahaman di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kadangkala guru menyampaikan itu kalau verbalisme mungkin ada beberapa yang tidak bisa dipahami. Nah, dengan kehadiran video misalnya, dengan kehadiran media-media visual yang lain, ini akan memudahkan peserta didik dalam memahami apa yang disampaikan guru. Termasuk juga dengan YouTube. Nah, ya, jadi cara misalnya membuat mie instan jika diceritakan dengan deskripsi ya mungkin akan tidak menarik, tapi kalau dengan video apalagi dengan tambahan bumbu-bumbu video ataupun desain grafis yang lucu menarik, itu akan bisa meningkatkan terkait dengan beberapa hal, pemahaman menjadi lebih nyata ya, tidak abstrak dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya meningkatkan kreativitas. Jelas kalau misalnya berbasis YouTube, kita memerlukan berbagai macam device itu alat ya yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Contoh ya laptop, kalau tidak punya laptop ya HP ya, ataupun perangkat yang lainnya yang digunakan untuk misal memutar video atau mengunggah dan mengupload ya, atau mengunggah atau mengupload video yang kita buat. Termasuk adalah kalau kita lihat di dalam media pembelajaran yang diunggah itu banyak sekali kreativitas yang muncul, baik dari segi misalnya template untuk tampilan ya, ataupun penambah misalnya animasi yang mungkin bisa membuat orang lain lebih tertarik dengan apa yang dilihat atau yang diunggah. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berorientasi produk. Dengan YouTube ini diharapkan memang mau tidak mau ya, misalnya siswa ataupun guru itu kemudian harus mampu menyusun ya, seperti misalnya proses pembelajaran yang sekarang mungkin atau video pembelajaran ya, itu berorientasi produk yang dibuat dapat dibuat semenarik mungkin, yang kemudian itu menjadikan ya produk yang dibuat itu dapat bermanfaat. Nah, kalau bahasa kurikulum yang sekarang itu berbagi praktik baik gitu ya. Jadi produk ini bisa digunakan atau bahkan bisa ratusan tahun ya kalau tidak dihapus oleh pihak YouTube lah, katakanlah begitu. Nah,
Berikutnya adalah menggunakan prinsip learning by teaching. Nah, ini kalau misalnya guru mempraktikkan ya, membuat video pembelajaran, siswanya juga diberikan proyek video pembelajaran dalam menyusun, ini learning by teaching. Jadi seorang guru ini ya bisa membuat proses pembelajaran pada peserta didik itu juga dapat sesuai dengan ini ya, pembelajaran yang dilaksanakan. Misalnya seolah-olah mereka mempraktikkan ya, mereka langsung aplikatif. Jadi prinsip learning by teaching itu ya, apa yang disampaikan oleh guru itu dilaksanakan ya. Misalnya pada saat praktik membuat video pembelajaran, nah ini kan berarti learning by teaching. Jadi bagaimana mereka menggunakan kemampuan untuk menyusun video ya, terkait dengan hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah, masih menurut Indra Saputra, adalah meningkatkan rasa percaya diri, terutama bagi mereka yang tampil ya, misalnya dengan ada video. Biasanya bagus ada video ini, tapi kebetulan misalnya ini hari ini snapnya tidak berfungsi dengan baik, ya sudahlah, hanya suara saja. Kalau misalnya ada animasi berupa gambar dan sebagainya, ya mungkin tidak tiap orang juga bisa tampil di YouTube dengan baik ya. Ada kalanya misalnya mungkin konten kreator kan sangat menarik ya. Nah, itu kan melalui proses yang panjang. Jadi kalau mereka bisa hadir langsung, kemudian direkam, diunggah, itu juga meningkatkan rasa percaya diri dan ada kebanggaan. Hasil dari itu bisa digunakan di dalam proses-proses kegiatan yang lain. Nah, begitu ya. Jadi kalau untuk siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia jelas ya, bagaimana siswa itu dipupuk, kemudian dilatih untuk dapat tampil. Nah, ini untuk berbicara itu kan kadang juga perlu ada hambatan yang banyak ya. Maka dengan kegiatan seperti ini, membuat video langsung menyampaikan, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, berikutnya masih YouTube ini sebagai multimedia. Nah, menurut Suryani begini ya, mengapa YouTube itu dalam prosesnya mudah, kemudian banyak digunakan ya, karena yang pertama adalah mudah untuk mengakses dan menggunakannya. Nah, sekarang YouTube itulah salah satu aplikasi yang termasuk banyak penontonnya ya. Makanya kan konten kreator sekarang itu kan larinya kepada bisnisnya di YouTube, AdSense-nya ya, ataupun endorsement-nya dan sebagainya. Karena memang kemudahan akses, karena YouTube itu seperti televisi besar lah, kita bisa memilih tontonan, kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan, apapun kita bisa dapatkan dari yang namanya YouTube terkait dengan video gitu ya. Kemudian yang kedua, YouTube menarik dan menyenangkan. Siapa yang tidak senang dengan audiovisual, film ya, kemudian seperti halnya drama ya, sinetron dan sebagainya, atau tampilan-tampilan yang dapat membuat misalnya seseorang nyaman, seseorang dengan melihat tertentu menyenangkan. Nah ya, jadi YouTube itu ya seperti itu ya, bahkan bisa berjam-jam ya untuk melihat YouTube ya. Nah, misalnya seperti itu ya, karena tadi gambaran, ada audio, ada visual ya, itu merupakan satu paket komplit multimedia untuk peserta ataupun yang melakukan kegiatan baik itu melihat dan sebagainya itu tetap terhubung ya. Itu makanya apalagi dengan gambar yang menarik dan menyenangkan ya, hasil animasi yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan YouTube menguntungkan ya, karena memang kalau audiovisual apalagi dengan ditambahkan unsur-unsur grafis seperti animasi dan sebagainya, maka YouTube ini akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, sekarang itu kan banyak ya konten kreator kemudian membuka pekerjaan untuk editor. Nah, ini sebenarnya bagaimana seorang editor itu menyajikan. Kalau guru kan tidak usah harus membayar editor ya, mungkin gurunya sekaligus editor. Maka dari itu harus dipersiapkan terkait dengan skenario gambar yang akan dimasukkan atau akan dibuat melalui YouTube. Kemudian berikutnya, YouTube meningkatkan motivasi belajar. Ya, sekarang itu banyak
peserta didik atau orang-orang itu belajar secara otodidak. Jadi mereka bisa itu bukan karena pembelajaran formal ya, tapi melalui itu. Tapi ada kelemahannya ya, pembelajaran tidak menggunakan dari segi formal. Satu, tidak diakui secara kualitas ya. Kemudian terkait dengan yang lainnya misalnya ya, teoritisnya mungkin tidak mantap ya, sehingga latihannya trial and error. Yang kalau sekarang itu kan YouTube itu sebagai pembantu ya. Nah, tapi tidak juga kemudian buku dan sebagainya itu kalah penting dari video ya, tidak ya. Tapi video ini memang bisa memotivasi, apalagi kalau yang dilihat tontonannya itu hal-hal yang menarik dan meningkatkan motivasi baik belajar maupun yang lainnya ya. Jadi pilihlah video yang kira-kira bisa membuat peserta didik itu tertarik ya, bahkan melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berikutnya menurut Muhammad, Yusi dan Emma ya, langkah pembelajaran dengan berbasiskan YouTube harus melalui beberapa hal. Yang pertama adalah membuat akun YouTube dulu ya. Jadi channel YouTube itu kan sekarang banyak ya, walaupun kadang-kala ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Nah, mungkin kayak Pak Gus sendiri hanya menggunakan sebagai sarana pembelajaran, belum sebagai sarana khusus ya terkait dengan beberapa hal, misalnya begitu. Jadi akun YouTube ini bisa merupakan salah satu hal yang bisa digagas ya sebagai media informasi dan sebagainya. Yang kedua, pengajar memilih video yang cocok sebagai bahan ajar untuk diunggah ke YouTube. Nah, di sini artinya ya, memotong-motong bagian tertentu yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi boleh saja ya, misalnya video yang digunakan itu adalah video unduhan ya, dari misalnya video-video yang beredar di YouTube ya, media sosial dan sebagainya. Ini digabungkan saja juga tidak menjadi masalah. Kemudian peserta ajar ya atau peserta didik diminta untuk mengikuti YouTube dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, artinya mengikuti ya sesuai dengan konten pembelajaran. Kalau itu wacana prosedural ya, yang ditampilkan videonya misalnya tata cara cuci tangan ya, gosok gigi yang baik ya, itu kan prosedural, tahapannya step by step misalnya begitu ya. Yang berikutnya, selain menyimak video yang diunggah oleh pengajar, peserta aja diminta membuat video secara berkelompok. Nah, ini juga bisa ya, kalau sekarang itu kan kemarin kan Pak Gus sudah mendata ya kemampuan kalian seperti apa dalam membuat ataupun menggunakan pembelajaran daring ya. Kemarin sudah uji coba terkait dengan Gimit. Nah, sekarang kita perkenalan dengan media pembelajaran berbasisnya adalah YouTube ya. Jadi bisa saja video yang di-share kepada peserta didik lain adalah video buatannya sendiri. Nah, itu kan juga bisa digunakan sebagai ini ya, langkah pembelajaran yang baik gitu. Kemudian, nah, selain tadi keuntungan ataupun kelebihan yang terkait dengan YouTube, ada juga YouTube itu juga memiliki kelemahan ya. Tidak semua ataupun hal-hal yang berkaitan dengan misalnya viral ya, terkait dengan yang lainnya belum tentu juga ya dalam proses pembelajaran itu bisa menyesuaikan, karena kan video viral belum tentu ya kontennya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seorang guru. Nah, kendalanya jelas ya, banyaknya adalah kendala-kendala teknis, seperti adalah listrik padam sehingga kemudian terhambatlah ya, atau wifi-nya mati atau terputus, ini juga menjadi hambatan ya. Jadi terkait dengan wifi ya, yang menggunakan hotspot misalnya, ini kan juga menjadi kendala ya kalau putus nyambung kan begitu. Nah, yang ketiga, kuota internet ini juga ya tanpa disadari, kalau YouTube hanya mengisinya 1 giga ya paling sebentar sekali itu, karena YouTube sendiri memang aplikasi yang berat ya secara ini dan menyerap kuota lah begitu ya, kecuali pakainya wifi
Yang berikutnya tidak bisa mengetahui respon secara langsung. Iya. Nah, ini contoh ya, Bagus mengajar, kamu kan tidak tahu ada yang tiduran, ada yang rebahan gitu ya. Ya, tidak ada info diskusi jangka pendek ya begitu. Jadi kan seolah-olah dalam proses pembelajaran memang responnya tidak secara langsung. Tapi bisa kalau live streaming ya, misalnya tanda tangan tepuk tangan ya, kemudian mengangkat tangan dan sebagainya. Berikutnya device atau alat ya. Nah, ini alat-alat kadang-kala memang tidak sesuai peruntukannya begitu. Ya. Jadi seperti komputer ya, yang katanya HP-HP kentang gitu ya, atau HP-HP yang tidak mungkin ininya ya, secara spesifikasinya mendukung. Nah, ini kadang-kala ini menjadi kendala. Jadi gambarnya bisa makin tidak jelas ya, suara juga begitu. Ya, dalam proses pembelajaran kadang-kala mengganggu kalau misalnya tadi ya audiensnya tidak mendengar ya, karena di alatnya yang kurang. Yang terakhir, terima kasih ya. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini khusus terkait dengan TK mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan. Nanti kita bertemu di lain kesempatan ya, terkait dengan materi-materi berikutnya. Oke, tetap semangat semuanya, jangan cacingan amit-amit. Pak Agus akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi ada di link deskripsi. Begitu ya semuanya. Oke.